Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Ali. Kami dari kelompok 5, ya, mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri. Saya memiliki NIM 2001800006. Yang kedua itu ada Nasruddin dengan NIM 2001800020. Yang ketiga ada Arif Maulana dengan NIM 2001800027. Yang keempat ada Siti Naila Husna dengan NIM 2001800002. Dan yang terakhir ada Maimita Salsabila dengan NIM 2001800012. Nah, kami di sini akan menjelaskan apa itu COVID ya. COVID 5.0. Nah, di sini sedikit teori mengenai COVID ya. COVID atau singkatan dari Control Objective for Information and Relay Technology memiliki arti suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau GAP antara resiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. Lanjut ke slide ketiga, yaitu sejarah COVID. Yang pertama, COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 atau versi 1 yang menekankan pada audit. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian. Nah, yang ketiga, COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Yang keempat, COVID versi 4 atau versi 4 pada bulan Desember 2005. Dan versi 4.1 pada bulan Mei tahun 2007. Lebih mengarah pada tata kelola TI. Nah, yang terakhir, COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Seperti itu. Nah, di sini ada tujuan dari COVID 5.0 yaitu COVID menggambarkan keamanan informasi pada enterprise termasuk yang pertama, responsibilities terhadap fungsi IT pada keamanan information. Yang kedua, aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan, dan kultur. Seperti itu. Nah, hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Nah, di sini juga COVID memiliki tujuan menggambarkan kebutuhan enterprise untuk yang pertama, menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan. Seperti melindungi lah bahasanya. Terus yang kedua, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan untuk internal dan eksternal stakeholder. Yang ketiga, mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Nah, mungkin uh, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang domain COVID-5. Proses atau domain yang terdapat dalam COVID-5 yang terdiri dari bagian manajemen dan tata kelola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada APO. APO sendiri merupakan singkatan dari Align, Plan, and Organize. Area ini mencakup penyesuaian, perencanaan, dan manajemen sehingga sebuah teknologi informasi dapat mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada BAI. BAI merupakan singkatan dari Build, Acquire, and Implement. Area ini mencakup proses mendirikan, mendapatkan, dan menerapkan sistem pendukung proses bisnis. Selanjutnya ada DSS.
DSS sendiri merupakan singkatan dari Delivery, Service, and Support. Area ini mencakup pengiriman bisnis dan dukungan atau penyedia layanan sesuai fakta, termasuk kelola data dan pelindungan terhadap data dan informasi yang berhubungan dengan proses bisnis. Selanjutnya ada MEA. MEA merupakan singkatan dari Monitoring, Evaluation, and Assess. Area ini mencakup pemantauan dan penilaian untuk memastikan bahwa arah yang ditetapkan sudah sesuai dan dilakukan pengendalian proses oleh lembaga pengawasan independen atau lembaga alternatif lain di dalam dan luar organisasi. Selanjutnya ada EDM. EDM sendiri merupakan singkatan dari Evaluate, Direct, and Monitor. Area ini merupakan bagian dari tata kelola organisasi. Area ini lebih bertujuan menetapkan pencapaian tujuan termasuk mengelola risiko dan pemantauan kinerja agar sesuai dengan sasaran yang disepakati oleh bersama. Selanjutnya, kami akan fokus ke DSS. DSS sendiri adalah proses Deliver, Service, and Support atau disingkat dengan DSS 05. Merupakan proses yang berfokus pada upaya perlindungan aset informasi pada organisasi untuk mempertahankan tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima organisasi sesuai dengan kebijakan keamanan. DSS atau Deliver, Service, and Support ini adalah salah satu dari 5 domain COVID-5 yang termasuk Management of Enterprise IT. Domain DSS mempunyai fokus pada pengiriman data, layanan, dan dukungan yang diberikan untuk sistem informasi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada proses DSS. Domain DSS terdiri dari 6 proses, yaitu yang pertama ada DSS 01, berfungsi untuk mengelola operasi atau manage operation. Yang kedua ada DSS 2, yang berfungsi untuk mengelola layanan permintaan dan insiden atau manage service request and incidents. Yang ketiga ada DSS 3, berfungsi untuk mengelola permasalahan atau manage problem. Yang keempat ada DSS 4, yang berfungsi untuk mengelola layanan yang berkelanjutan atau manage continuity. Yang kelima ada DSS 05, yang berfungsi untuk mengelola layanan keamanan atau manage security service. Dan yang terakhir ada DSS 6, yang berfungsi untuk mengelola proses business control atau manage business process control. Sedangkan kami hanya akan menjelaskan 5 proses DSS saja. Selanjutnya kami akan masuk ke tujuan DSS. Tujuan dari proses Deliver, Service, and Support atau DSS 05 adalah mengklarifikasi masalah proses bisnis dan mencari akar penyebab permasalahan untuk mencegah kerentanan informasi dan insiden. Meningkatkan tingkat layanan kenyamanan pelanggan dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi jumlah masalah operasional yang ada. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DSS 05.1 atau Protect Against Malware, merupakan praktek untuk memberikan perlindungan terhadap malware. Praktek tata kelola yang dilakukan adalah menerapkan dan memelihara pencegahan dan langkah-langkah perbaikan di tempat seluruh organisasi untuk melindungi informasi dan teknologi dari malware seperti virus, worm, spyware, dan spam. Selanjutnya ada DSS 05.02, Manage Network and Connectivity Security, merupakan praktek pengelolaan jaringan dan keamanan konektivitas. Praktek tata kelola yang dilakukan adalah menggunakan keamanan dan prosedur yang terkait untuk melindungi informasi atas keamanan konektivitas. Selanjutnya ada DSS 05.03, yaitu Manage Endpoint Security, merupakan praktek mengelola keamanan endpoint. Praktek tata kelola yang dilakukan adalah memastikan perangkat endpoint seperti laptop, desktop, server terjamin pada tingkatan yang sama dengan atau lebih besar dari prosedur keamanan yang telah didefinisikan. Selanjutnya, ada DSS 05.04, Manage User Identity and Logical Access,
merupakan praktek pengelolaan identitas pengguna dan hak akses. Praktek tata kelola yang dilakukan adalah memastikan bahwa semua pengguna memiliki akses informasi hak sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, ada DSS 05.05 atau Managed Physical Security, merupakan praktek mendefinisikan dan menerapkan prosedur, membatasi, dan mencabut akses sesuai dengan kebutuhan bisnis serta keadaan darurat. Mengelola keamanan akses ke tempat yang berwenang atas akses tersebut, memantau orang yang memasuki tempat akses termasuk staf sementara, klien, vendor, dan pengunjung atau pihak ketiga. Selanjutnya, kami akan masuk ke DSS 01. DSS 01 yaitu Protect Against Malware. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini berfungsi untuk menerapkan pemeliharaan untuk pencegahan dan membuat langkah-langkah perbaikan di tempat seluruh organisasi untuk melindungi informasi dan teknologi dari malware seperti virus, worm, spyware, dan spam. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini di bagian DSS 01. Nah, DSS itu terdiri ada 3 kegiatan. Yang utamanya menerapkan arsitektur IT. Di sini dia membangun atau memperoleh arsitektur IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, di sini juga dia memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan dapat berkoordinasi dengan baik dan efektif. Ada juga poin yang kedua, yaitu memelihara arsitektur IT. TI, memastikan bahwa arsitektur TI tetap relevan dan up to date dengan memperbarui secara berskala dan manufaktur efisientasnya. Nah, poin yang ketiga ini dia memungkinkan arsitektur TI mengkomunikasikan arsitektur TI kepada bagian pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang tetap dan dukungan untuk layanan aktif. Selanjutnya ada di bagian DS02. Nah, DS02 ini adalah salah satu domain yang ada pada perangkat kerja COVID-5 yang terkait dengan pengelolaan layanan pihak ketiga. Domain ini berfokus pada pengelolaan hubungan yang pihak ketiga, termasuk penggadaan layanan, pemantauan, dan pengawasan layanan yang diberikan oleh pihak ketiga. Pasti bahwa layanan tersebut memenuhi persyaratan bisnis yang dan aman. Selanjutnya ada di bagian DSS02. Nah, proses DSS02 ini terdiri ada 2. Yang pertama ada penandakan persyaratan layanan pihak ketiga. Langkah pertama dapat mengolah pihak ketiga menetapkan persyaratan layanan tersebut oleh pihak perusahaan. Yang selanjutnya ada bagian memilih dan pengelola penilaian layanan yang pihak ketiganya. Nah, di sini setelah persyaratan layanan ditetapkan, maka perusahaan itu perlu memilih penyedia layanan pihak ketiga yang tepat. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu pengelola layanan pihak ketiga. Setelah perusahaan memiliki penyediaan pihak layanan ketiga, perlu mengelola hubungan dengan penyedia layanan tersebut yang secara aktif. Yang poin yang keempat, dia ada monitor. Nah, monitor dan pengevaluasian keamanan yang pihak ketiga. Nah, di sini perusahaan perlu memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh penyedia layanan pihak ketiga memenuhi persyaratan keamanan yang perlu dari perusahaannya. Selanjutnya ada di bagian di SS03. Nah, SS03 ini adalah salah satu domain perangkat kerja COVID juga yang kelima.
yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja layanan pada pengiriman. Nah, domain ini berfokus pada memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang menyediakan oleh perusahaan memenuhi persyaratan bisnis dan pengguna, serta dapat memberikan nilai tambah dari optimal perusahaannya. Selanjutnya ada bagian proses di ES03 yang ada 4 kegiatan utamanya. Nah, yang pertama 4 kegiatan itu apa aja? Yang pertama ada menetapkan persyaratan layanan. Nah, langkah pertama dalam pengelolaan kinerja layanan dan pengiriman dalam menetapkan persyaratan layanan yang kerja dan terukur. Nah, poin yang kedua itu membangun dan mengelola layanan. Setelah persyaratan layanan ditetapkan, maka perusahaan perlu membangun dan mengolah layanan teknologi informasi yang memenuhi persyaratan tersebut. Nah, poin yang ketiga, dia harus memastikan pengiriman layanan yang aktif. Nah, setelah layanan dibangun, perusahaan perlu memastikan bahwa pengiriman layanan dilakukan secara aktif dan efisien. Selanjutnya ada yang terakhir itu, poin yang terakhir, dia memastikan kinerja layanan, meningkatkan kinerja layanan. Nah, perusahaan perlu meningkatkan kinerja layanan teknologi informasi agar dapat memenuhi persyaratan bisnis pengguna yang terus berkembang. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah DSS04. DSS04 adalah salah satu domain pada kerangka kerja COVID-5 yang berkaitan dengan menetapkan dan memelihara keamanan informasi di perusahaan. Domain ini berfokus pada memastikan bahwa sistem informasi perusahaan terlindungi dari ancaman keamanan dan dapat beroperasi dengan aman dan andal. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam DSS04 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan keamanan informasi. Langkah pertama dalam menetapkan dan memelihara keamanan informasi adalah menetapkan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan terukur. Kebijakan ini meliputi persyaratan keamanan, tanggung jawab pengguna, manajemen risiko keamanan, dan kepatuhan regulasi keamanan. Yang kedua, ada menerapkan kontrol keamanan informasi. Setelah kebijakan keamanan informasi ditetapkan, perusahaan perlu menerapkan kontrol keamanan informasi yang sesuai. Hal ini meliputi identifikasi risiko keamanan, pengembangan rencana mitigasi risiko, dan implementasi kontrol keamanan seperti manajemen akses, manajemen identitas, enkripsi, dan pengawasan keamanan. Yang ketiga, ada memonitor keamanan informasi. Perusahaan perlu memonitor keamanan informasi secara terus-menerus untuk mendeteksi ancaman keamanan dan kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini meliputi pengawasan keamanan, analisis keamanan, manajemen insiden keamanan, dan pelaporan keamanan. Yang keempat, menilai dan memperbaiki keamanan informasi. Perusahaan perlu melakukan penilaian keamanan informasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan kontrol keamanan yang telah diterapkan. Hal ini meliputi audit keamanan, pengukuran kinerja keamanan, identifikasi perbaikan, pengembangan rencana perbaikan, dan pelaksanaan perbaikan. Dengan mengimplementasikan DSS04 dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem informasi terlindungi dari ancaman keamanan dan dapat beroperasi dengan aman dan andal. Perusahaan juga dapat meningkatkan kepatuhan regulasi dan menurunkan risiko keamanan informasi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas perusahaan. Dan yang terakhir adalah DSS05. DSS05 adalah salah satu domain pada kerangka kerja COVID-5 yang berfokus pada memastikan keamanan sistem informasi di perusahaan. Domain ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi perusahaan terlindungi dari ancaman keamanan yang mungkin akan timbul. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam DSS05 adalah
Yang pertama, menetapkan kebijakan keamanan sistem. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan keamanan sistem yang jelas dan terukur untuk memastikan sistem informasi terlindungi dari ancaman keamanan. Kebijakan ini harus mencakup persyaratan keamanan, tanggung jawab pengguna, manajemen risiko keamanan, dan kepatuhan regulasi keamanan. Yang kedua ada menerapkan kontrol keamanan sistem. Perusahaan perlu menerapkan kontrol keamanan sistem yang sesuai untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan yang mungkin timbul. Hal ini meliputi identifikasi risiko keamanan, pengembangan rencana mitigasi risiko, dan implementasi kontrol keamanan seperti manajemen akses, manajemen identitas, enkripsi, dan pengawasan keamanan. Yang ketiga ada memonitor keamanan sistem. Perusahaan perlu memonitor keamanan sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi ancaman keamanan dan kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini meliputi pengawasan keamanan, analisis keamanan, manajemen insiden keamanan, dan pelaporan keamanan. Yang keempat ada mengelola perubahan keamanan sistem. Perusahaan perlu mengelola perubahan keamanan sistem dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengurangi keamanan sistem. Hal ini meliputi evaluasi perubahan keamanan, pengujian keamanan, manajemen perubahan, dan pembaruan keamanan. Yang terakhir ada mengelola kerentanan sistem. Perusahaan perlu mengelola kerentanan sistem dengan hati-hati untuk mengurangi risiko keamanan. Hal ini meliputi pemindaian kerentanan sistem, manajemen kerentanan, manajemen tag, dan manajemen keamanan sistem. Dengan mengimplementasikan DSS-05 dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem informasi terlindungi dari ancaman keamanan dan dapat beroperasi dengan aman dan handal. Perusahaan juga dapat meningkatkan kepatuhan regulasi dan menurunkan risiko keamanan. Informasi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari COVID 5.0 dengan framework DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, dan DSS 05. Di sini pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola sistem berdasarkan pembahasan mengenai penerapan metode COVID 5.0 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola pengelolaan permintaan layanan dan insiden serta pengelolaan masalah pada pengoperasian sistem SAP di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi melalui pengolahan data kuesioner dari semua responden dapat disimpulkan yang pertama, tingkat kapabilitas untuk domain DSS 02 yaitu mengelola permintaan layanan dan insiden berdasarkan pada level 3. Level 3 yaitu established process dengan skor yang didapat yaitu 3.05. Kemudian tingkat kapabilitas untuk domain DSS 03 yaitu mengelola masalah pada level 3 juga yaitu established process dengan skor yang didapat 3.11. Kemudian PT Grand Indonesia juga digunakan untuk audit infrastruktur, teknologi informasi, fasilitas manajemen sistem ya, atau disingkat dengan FMS. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis audit domain DSS yang telah dilakukan, yaitu yang pertama ada
audit FMS pada PT Grand Indonesia telah dilakukan menggunakan COVID-5 ya, dengan domain DSS, memetakan enterprise goals ya, IT related goals dan proses domain DSS. Setelah dilakukan pemetaan diagram Raci, dilakukan pengisian kuesioner ya, dengan tujuan menilai kesesuaian aktivitas pada DSS dengan aktivitas corrective and preventive ya, preventive maintenance atau FMS ya. Berdasarkan hasil audit diperoleh capability level berdasarkan kuesioner dan wawancara pada proses DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05 dan DSS 06, yaitu pada level 3 established process. Kemudian rekomendasi audit yang diperoleh dari analisis gap atau selisih antara level kondisi, existing dan level target audit. Selanjutnya dibuatkan rekomendasi tiap aktivitas yang memiliki skala di bawah 4 menjadi 4 untuk setiap domain DSS sebagai perbaikan sistem sesuai dengan batas nilai harapan audit gitu. Yang kedua, prototype yang dibangun adalah proses DSS 05 manager security service, yaitu memasangkan software intrusion detection system atau atau biasa disingkat dengan IDS untuk kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi di masa mendatang gitu. Kemudian kesimpulan, deliver service and support yang biasa dikenal dengan singkatan DSS merupakan salah satu domain framework COVID 5.0 ya, di mana domain ini merupakan perluasan dari domain deliver and support atau disingkat dengan DSS pada versi COVID sebelumnya. Yakni COVID 4.1. Domain DSS menitik beratkan pada proses pelayanan IT dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pengelolaan data yang sedang berjalan gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.